Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, apakah kalian pernah mendengar suara azan? Apakah kalian pernah melihat orang azan? Atau kalian sendiri sudah pernah azan? Berikut ini akan saya jelaskan tata cara azan yang benar berdasarkan fikih Islam bermadzhab Syafi'i dengan referensi kitab Al-Muqaddimatul Hammurabiyah atau dikenal dengan kitab Bafadhal. Dengan pembelajaran ini diharapkan mampu siswa memahami pengertian azan, mampu menghafalkan lafal azan dengan benar, dan mampu mempraktikkan azan sesuai dengan tata cara dan adab azan. Pengertian azan. Secara harfiah, azan berarti pemberitahuan. Secara istilah fikih, azan adalah pemberitahuan masuknya waktu salat dengan menggunakan lafal-lafal tertentu. Hukum azan adalah sunnah bagi laki-laki dan haram bagi perempuan. Perempuan hanya disunahkan iqamah. Ini adalah syarat-syarat azan, yaitu ada 9. Yang apabila salah satu dari yang 9 ini tidak terpenuhi, maka azannya tidak sah. 1. Masuk waktu salat, kecuali untuk azan yang pertama untuk salat Jumat, maka boleh dikumandangkan sebelum masuknya waktu salat zuhur. Begitu juga azan yang pertama untuk salat subuh, itu juga boleh dikumandangkan sebelum masuknya waktu subuh. Berarti azan yang pertama menunjukkan hampirnya masuk waktu subuh, dan azan yang kedua menunjukkan masuknya waktu subuh. Yang kedua, lafal-lafalnya berurutan. Yang ketiga, bersambung-sambung antara lafal-lafalnya. Artinya dari lafal ke lafal berikutnya tidak ada jeda yang lama, seperti tidur dulu atau memasak dulu atau diselingi dengan pembicaraan yang panjang. 4. Menggunakan bahasa Arab. Yang kelima, minimal diperdengarkan kepada dirinya sendiri kalau azannya untuk diri sendiri. Tetapi kalau azan untuk orang lain, maka harus diperdengarkan kepada orang lain walaupun hanya seorang. 6. Dikumandangkan oleh satu orang. Tidak boleh satu azan itu dikumandangkan secara bergiliran oleh 2 orang. Yang ketujuh, muadzinnya seorang muslim. Yang kedelapan, muadzinnya adalah seorang laki-laki. Kalau perempuan sudah dibilang tadi tidak dibolehkan azan. Yang ke-9, muadzinnya harus mencapai usia tamyiz, artinya sudah bisa bersuci sendiri dan bisa makan sendiri. Ini adalah kemakruhan azan. Yang pertama, memperpanjang lafal-lafal azan, sehingga seperti menambahkan huruf atau panjangnya melebihi huruf mat yang diperbolehkan di dalam ilmu qiraat, yaitu 7 alif. Kemudian yang kedua, diselingi berbicara yang sedikit, makruh. Kalau banyak maka batal azannya. Azan sambil duduk. Yang keempat, muadzinnya adalah seorang fasik. Artinya fasik lebih banyak melakukan maksiat daripada kebaikan. Yang kelima, muadzinnya belum baligh, walaupun sudah tamyiz, seperti umur 7 tahun atau 8 tahun. Walaupun sah azannya, tetapi makruh karena belum baligh. Dan memang sebaiknya azan ini memang dikumandangkan oleh orang yang sudah dewasa, agar tidak terkesan bahwa agama ini adalah main-main. Yang keenam, muadzinnya sedang hadas kecil apalagi besar, azannya sah tetapi makruh. Tidak menghadap kiblat. Azan misalnya menghadap ke selatan bagi orang Indonesia, menghadap ke utara atau ke timur, tetap sah azannya tetapi makruh. Kesunahan azan. Yang pertama adalah tartil, yaitu pelan-pelan, hurufnya jelas, huruf-hurufnya dibaca dengan jelas. Yang pendek ya pendek, yang panjang ya panjang. Yang pendek dipendekkan, yang panjang dipendekkan. Yang kedua, tarjih, yaitu membaca syahadat secara lirik terlebih dahulu, kemudian menyaringkannya pada
pada lafal asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi sebelum menyaringkan asyhadu an la ilaha illallah, muadzin membacanya sendiri terlebih dahulu secara diri. Yang ketiga taswib, yaitu membaca as-salatu khairum minan naum dalam azan subuh sesudah hayya 'alal falah. Menoleh ke kanan pada lafal hayya 'alas shalah. Menoleh itu adalah menggerakkan kepala, bukan menggerakkan badan. Menoleh ke kiri pada lafal hayya 'alal falah. Kepalanya saja, bukan dengan badannya. Yang keenam, memasukkan ujung telunjuk kanan dan kiri ke dalam dua telinga, ke dalam dua lubang telinga. Tujuh, muadzinnya adalah seorang yang sopan, agar orang yang mendengar azannya itu yakin dan mantap memang azannya sudah menunjukkan masuknya waktu salat. Kalau muadzinnya ini orang yang tidak sopan, maka masyarakat yang mendengar azannya tidak yakin akan masuknya waktu salat dengan benar. Yang kedelapan, muadzinnya memiliki suara yang nyaring dan bagus. Suaranya nyaring dan bagus. Yang kesembilan, azan di tempat yang tinggi agar suaranya terdengar ke seluruh penjuru. 10, azan di dekat masjid. 11, mengumpulkan dua takbir dalam satu nafas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi bukan Allahu Akbar lalu tarik nafas lalu Allahu Akbar lagi. Itu tidak sunnah. Yang ke-12, memfathahkan ra yang pertama dan mensukunkan ra yang kedua dalam takbir, yaitu mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi yang sunnah adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang ke-13, azan dua kali untuk subuh. Yang pertama sebelum masuk waktu subuh, menunjukkan hampir masuk waktu subuh. Dan yang kedua setelah masuk waktu subuh dengan yang sebenarnya. 14, tidak sambil berjalan. Jadi azan sambil berjalan di jalan, sambil naik motor, naik sepeda motor, itu tidak disunahkan. Yang mendengar azan disunahkan menjawab azan, dan disunahkan juga menghentikan bacaan-bacaan yang lain. Mungkin dia sedang zikir, baca sholawat, bahkan baca Quran sekalipun, tetap disunahkan untuk menghentikan bacaan tersebut. Jadi sudah membaca Al-Quran, firman Allah yang maha suci, tetapi ketika azan berkumandang, sunnah dianjurkan bacaan itu dihentikan. Apalagi suara-suara yang lain atau bacaan-bacaan yang lain seperti ceramah, pidato, apalagi drum band, suara-suara yang lain, ini kalau sudah azan mengalah dulu. Jadi azan ini harus diprioritaskan dalam lalu lintas suara, sebagaimana ambulan diprioritaskan dalam lalu lintas kendaraan. Berdoa sesudah azan, baik muadzin maupun yang mendengar. Ini adalah syigat azan. Ini untuk azan subuh. Adapun taswib, as-salatu khairum minan naum dan as-salatu khairum minan naum ini berlaku untuk subuh. Untuk selain subuh, jangan menggunakan as-salatu khairum minan naum. Ini doa azan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ada. Sekian penjelasan tentang azan, dan berikut ini adalah praktek azan. Akan saya peragakan kepada kalian bagaimana melafalkan azan dan bagaimana posisi kita, gerakan kita ketika kita azan. Setelah itu juga akan saya jelaskan beberapa kesalahan orang yang azan. Sekian dulu, terima kasih. Kita lanjutkan kepada sesi berikutnya, yaitu praktek azan.
Baik, sekarang akan saya peragakan kepada kalian bagaimana azan yang benar dan baik itu, baik dari segi pelafalan maupun dalam segi posisi kita sebagai muadzin. Pertama-tama kita mengucapkan sholawat dengan suara yang lirih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Lirih saja, jangan sampai dinyaringkan, nanti sama dengan adzannya. Setelah itu kita ini menghadap kiblat, kemudian kedua telunjuk ini dimasukkan ke dalam lubang telinga, dua-duanya. Kemudian angkat dengan suara yang nyaring. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu tarji, artinya tarji itu mengucapkan syahadat dengan suara yang lirih sebelum menyaringkannya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian hayya 'alas shalah sambil menoleh. Menoleh itu menggerakkan kepala, bukan menggerakkan badan dan bukan menggerakkan bola mata. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Kemudian kalau sholatnya ini sholat subuh, disunahkan tathwib, yaitu mengatakan, mengumandangkan as-sholatu khairum minan naum dengan tegak menghadap kiblat. As-sholatu khairum minan naum, as-sholatu khairum minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ada beberapa kesalahan yang harus saya koreksi dari para muadzin yang saya temukan. Yang pertama dari segi pelafalan, yaitu memendekkan lam jalalah pada takbir yang pertama dengan mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini Allahnya yang pertama kan pendek, yang benar adalah dipanjangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian yang kedua, lamnya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Ini kalau falas itu jangan ditirukan, itu bukan bagian dari peraturan, jadi kalian tidak harus falas. Asyhadu an la ilaha illallah, ini keliru. Lamnya yang panjang, alnya jangan ditahan, lanya yang ditahan. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Ini ada lagu kayak gini, hayya 'alas shalah, shadnya jangan ditahan, hayya 'alas shalah gitu langsung. Begitu juga hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ini keliru, fa-nya itu panjang, jangan dipanjangkan. Hayya 'alal falah. Jadi lagunya disesuaikan, jangan sampai mengorbankan lafal azan.
Atau lafal-lafal adzan itu jangan dikorbankan demi lagu. Justru lagunya harus mengalah kepada lafalnya. Kemudian ketika menoleh, nah, ada yang menoleh dengan seluruh tubuhnya. Hayya 'alas shalah. Nah, ini keliru. Jadi menoleh itu cukup menggerakkan kepala, bukan menggerakkan badan, seperti ini. Hayya 'alal falah. Ini keliru. Karena tubuh ini, badan ini kemudian berpaling dari kiblat. Jadi kepalanya saja yang diputar. Kemudian ada lagi yang menolehnya pakai langsung mengubah posisi seperti ini. Sebelum mengucapkan hayya 'alas shalah, langsung tubuhnya diputar, langsung begini. Hayya 'alas shalah, jadi tidak usah menoleh karena tubuhnya sudah menghadap melenceng dari kiblat. Kalau sudah hayya 'alal falah, langsung begini. Nah, mengubah arah badan itu tidak benar. Jadi tetap dada kita itu menghadap ke kiblat. Yang diputar hanya kepala seperti ini. Ini ada lagi menoleh. Jadi hayya 'alas shalah kalau 2 kali itu menoleh ke kanan semua. Kalau begini keliru. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Ini keliru. Jadi hayya 'alas shalah ke kanan, kemudian hayya 'alas shalah ke kanan lagi. Ini beberapa kesalahan yang perlu diperbaiki ketika kita adzan. Kemudian setelah adzan disunnahkan lagi mengucapkan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim, dan tidak disunnahkan mengucapkan Muhammadur Rasulullah karena banyak yang mengucapkan Muhammadur Rasulullah. Ketika adzan yang terakhir kan lafalnya begini, la ilaha illallah, dijawab la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak perlu itu, cukup la ilaha illallah kemudian salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Setelah itu berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'attah. Demikian penjelasan tentang adzan sekaligus dengan peragaannya, bagaimana adzan yang benar dan baik. Begitu juga saya sertakan tadi bagaimana kesalahan-kesalahan yang perlu diperbaiki di dalam adzan, baik dari segi lafalnya maupun dari segi posisi muadzinnya. Mudah-mudahan video ini, penjelasan ini bermanfaat kepada penonton sendiri. Mungkin penonton ini termasuk muadzin, atau kalau bukan muadzin, dibagikan informasi ini kepada teman-temannya yang seorang muadzin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.